Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadz Fuad ya. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nah, membantu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, kemarin kan udah belajar mengenai pecahan, dari arti pecahan, pecahan senilai, membandingkan pecahan, kemudian mengurutkan pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai berbagai bentuk pecahan. Nah, ini bentuk pecahan ada banyak, nanti kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, ini pecahan biasa, udah kita pelajari ya. Bentuk pecahan yang telah dipelajari sebelumnya ini dinamakan pecahan biasa. Nah, tetapi pecahan biasa dibagi menjadi dua, yaitu pecahan murni dan tidak murni. Yang pertama, pecahan murni. Ini pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Jadi pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. Ini contohnya seperti ini, 2/5. Jadi pembilangnya kan 2, penyebutnya kan 5, berarti 2 ini lebih kecil dari 5. Ini namanya pecahan murni. Ada juga 6/13, kemudian 8/15. Ini contoh dari pecahan murni. Nah, kemudian yang kedua apa? Pecahan tidak murni. Nah, ini adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ini jadi pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Ini contohnya 5/3. Ini kan pembilangnya 5, penyebutnya 3, berarti kan pembilangnya lebih besar toh. Kemudian ada juga 7/4, kemudian ada lagi 11/9, dan seterusnya, masih banyak lagi contoh-contoh lain. Nah, sampai sini paham ya. Jadi bedain pecahan murni sama pecahan tidak murni itu kuncinya di pembilangnya. Jadi pembilangnya tidak, kalau yang murni itu lebih kecil dari penyebutnya, tapi kalau yang tidak murni lebih besar dari penyebutnya, itu pembilangnya. Kemudian selanjutnya pecahan campuran. Ini terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Nah, jadi ada dua ya, bilangan bulat dan pecahan, nanti digabung. Nah, ini jika suatu pecahan angka pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, ini jadi yang tadi pembilangnya yang lebih besar dari penyebutnya itu tadi pecahan apa? Pecahan tidak murni. Nah, jadi pecahan tidak murni ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Nih, contohnya tuliskan bentuk pecahan campuran dari 5/2. Nah, kita ubah ya pecahannya nih, penyelesaiannya. Nah, 5/2 itu sama artinya dengan 5 dibagi 2. Jadi per ini artinya bisa dibilang pembagian. Jadi 5 dibagi 2. Nah, kemudian kita hitung hasil dari 5 dibagi 2 itu 2 sisa 1. Nah, jadi 5 dibagi 2 itu hasilnya 2, tapi masih sisa 1. Nah, kemudian jadi pecahan 5/2 dapat ditulis 2 1/2, di mana 2-nya adalah hasil bagi dan 1-nya adalah sisa bagi. Jadi penulisan seperti ini. 2 ini hasil pembagian 5/2, 2-nya ini taruh di depan sini, 2. Kemudian sisa 1-nya taruh di atas. Kemudian bawahnya gimana Ustadz? Bawahnya ini tetap penyebutnya. Ini penyebutnya kan 2, jadi tetap 2. Jadi 5/2 ini dapat ditulis menjadi 2 1/2 gitu ya. Paham ya? Gampang kan? Jadi Ustadz ulangi lagi, 5/2 itu hasilkan 2 sisa 1. Nah, ini pecahan 5/2 dapat ditulisnya 2 1/2. Dari mana nih 2-nya? Hasil pembagiannya ini 2 ini taruh di depan sebagai bilangan bulat, kemudian sisa 1-nya taruh di atas. Nah, taruh di sini ya sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya tetap itu yang mana ini loh? Ini tetap 2. Jadi sama, tetap 2. Seperti itu ya. Gampang kan? Gampang, nanti kan dipelajari. Kalau udah latihan nanti pasti gampang. Kemudian cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini misalkan
A, B per C adalah bilangan campuran, maka ini ya, ini A, B per C bilangan campuran ya, maka ini A kali C tambah B sama dengan bagi C itu nanti hasil pecahannya biasa. Nah, kalau dilihat seperti ini masih awam ya, nanti kita lihat di contoh seperti ini. Nah, contoh tuliskan bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 2, 3/5 dan 4, 1/2. Nih satu-satu ya, 2, 3/5. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, ini penyelesaiannya. Yang pertama ini 2, 3/5. Ini cara mencarinya, ini 2 dikali 5 nih, 2 kali 5 tambah 3, jadi muter 2 kali 5 tambah 3. Nah, terus penyebutnya tetap sama. Nah, lihat nih, 2 kali 5 nih, 2 kali 5 ditambah 3, tambah 3 nya di atas ini, jadi ya 2 kali 5 tambah 3. Nah, kita hitung yang perkalian dulu. 2 kali 5 10 tambah 3 13. Nah, bawahnya gimana Ustaz? Bawahnya sama dengan ini, penyebutnya 5, jadi 13/5. Oh, jadi pecahan biasa dari pecahan campuran 2, 3/5 adalah 13/5. Nah, sekarang yang satunya 41/2. 41/2 itu dicarinya seperti ini. Nah, sama caranya, 4 kali 2 tambah 1. 4 kali 2 tambah 1. Nah, ini 4 kali 2 ditambah 1/2 kan sama penyebutnya. Kemudian 4 kali 2 8. Nah, ditambah 1 berarti 9. Berarti 9/2. 2 nya dari mana? Dari ini, menyebutnya kan sama, tetap 2. Nah, gampang kan? Nah, nanti akan lebih mudah kalau kamu udah sampai ke latihan. Nanti latihan dikerjakan, nanti kamu akan tahu, akan lebih mudah dipelajari kalau udah latihan. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Ini pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, pecahan perseratusan, pecahan perseribuan, dan seterusnya ya, yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Nah, contohnya ini persepuluhan, ini di belakang koma ada satu angka. Ini contoh seperti ini, 1/10 ini sama dengan 0,1. Kamu lihat ini di belakang koma ada satu angka toh, itu artinya ini persepuluhan. Nah, dibaca 0,1. Kemudian 6/10 ini ditulisnya 0,6, jadi 0,6. Di belakang koma ada satu angka, ini persepuluhan. Kemudian selanjutnya perseratusan, jadi di belakang koma ada dua angka. Tadi kalau persepuluhan ada satu angka, yang perseratusan berarti ada dua angka ya. Contohnya seperti ini, 2/100 itu sama dengan 0,02. Jadi di belakang koma ada dua angka, walaupun ini cuma 2 ya, ini di depannya dikasih 0, jadi 0,02, jadi dua angka. Kemudian selanjutnya contohnya 25/100 berarti 0,25, jadi di belakang koma ada dua angka, 0,25, ini dua angkanya. Kemudian ada lagi perseribuan. Nah, kalau perseribuan di belakang koma ada 3 angka. Nah, contohnya seperti ini, 5/1000 berarti di belakang koma ada 3 angka, ini 0, bukan 0,5 tapi 0, 0 nya kasih 2 lagi, 1, 2, 0,005. Nah, sama dengan ini 0,005, ini dibacanya seperti itu. Kemudian ada lagi 15/1000 berarti 0,015. Kamu lihat ini 3 angka di belakang koma. Ada lagi, nah ini 123/1000 berarti 0,123, 0,123. Ini di belakang koma ada 3 angka, gampang kan? Nah, ini selanjutnya itu persen. Nah, ini adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut
100. Biasanya persen dituliskan dengan lambang seperti ini, ada 02 dikasih garis miring di tengahnya ini. Nah, per 100 ya, hampir sama dengan yang ini, per 100-an. Nah, kemudian contohnya ini 8% sama dengan 8 per 100, dibaca 8%. 8%. Kalau di pecahannya seperti ini, 8 per 100 sama, 8% itu sama aja dengan 8 per 100. Nah, ada lagi 25%, berarti 25 per 100. Ini dibaca 25 per persen. Nah, udah ya, cukup untuk pembelajaran hari ini. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ya, kalau belum paham. Kemudian dicoba latihannya, nanti di buku paket dicoba. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ke Ustadz. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukron.